Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan mulai kuliah ini 11.30 sampai 11.10, 40 menit Zoom dengan kamu. Sisa nanti kamu lanjutkan seperti biasa presentasi dan segala macamnya tanya jawab dalam grup. Jadi saya memang Zoom duluan karena saya ada hal yang akan saya lakukan. Makanya tadi saya mau minta geser, ternyata di hari Rabu kamu nggak bisa, saya Kamis malah nggak bisa karena besok saya keluar kota. Setelah saya selesai Zoom, kamu langsung lanjut dengan presentasi dan lanjut kita WA via grup aja tanya jawabnya ya. Apa yang kamu tidak mengerti yang saya jelaskan, silakan kamu lanjut by WA. Baik, saya akan jelaskan mengenai pendaftaran tanah. Kenapa ada disebut pendaftaran tanah dan apa gunanya pendaftaran tanah? Saya mau tanya itu dulu. Tentunya kamu mungkin udah sedikit baca-baca atau lihat-lihat sebelum kita mulai kuliah. Kenapa ada pendaftaran tanah? Apa perlunya kok mesti didaftarkan tanah-tanah atas objek yang kita miliki? Kenapa? Ayo, ada yang bisa jawab? Absennya bos ini sama pulpen merah. Izin menjawab, Bu. Silakan. Untuk pendaftaran ini digunakan agar untuk memberikan suatu kejelasan status tanah tersebut. Seperti itu, Bu, intinya. Dan tanah yang didaftarkan itu meliputi pemegang hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan. Terus, apa lagi? Pendaftaran itu merupakan alat pembuktian yang kuat agar bukti sahnya terhadap peralihan pembebanan dan hapusnya hak-hak tersebut. Oke. Tinggal disempurnakan sedikit yang dijawab oleh Aditya. Ada yang bisa jawab nggak? Izin menjawab, Bu. Silakan. Ini kenapa Isis? Yang pertama, untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah. Kemudian, menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Kemudian, untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan, Bu. Oke. Tadi yang Aditya, saya tidak menyalahkan, cuma yang punya Aditya itu sudah baik. Cuma sedikit disempurnakan dengan yang dijawab oleh Aditya. Ya, Pak Aula tadi yang jawab ya? Ya. Iya, Bu, saya, Bu. Yang tepatnya itu, yang paling pasnya itu adalah untuk hukum atas tanah-tanah yang kita miliki. Kepastian hukum dulu. Makanya gunanya pendaftaran tanah. Kenapa itu harus didaftarkan? Memang kamu untuk mendapatkan kepastian hak dan kepastian hukum atas objek yang kamu miliki. Loh Bu, kenapa sih Bu kepastian hukum? Apa bedanya? Nah, atas objek-objek yang kita miliki ini, kalau misalnya kamu itu, coba angkat dulu nih. Kalau kamu mendapatkan kepastian hukum, atas objek tanah itu berarti kamu dibuktikan dengan sudah didaftarkan pendaftaran tanahnya. Emang apa sih Bu yang nggak didaftarkan, tapi saya memiliki objek, tapi saya tidak pernah daftarkan. Bukti kamu pendaftaran apa coba? Ada bukti pendaftaran tanahnya apa? Kamu mendapatkan kepastian hukum nih. Hah? Sertifikat. Siapa tadi yang jawab? Sertifikat, Bu. Yang ngomong sama saya siapa ya? Diana, Bu. Diana ya? Diana. Oke, Diana. Boleh sertifikat, tapi sertifikat itu bukti kamu sudah daftarkan. Tapi jangan lupa, sertifikat pun bisa tidak kamu daftarkan. Misalnya kamu itu bukti pendaftaran tanah itu 7 hari setelah kamu lakukan notarisnya, PPAT-nya pasti bermasalah tuh, ditegur sama BPN. Karena apa? Kalau misalnya kamu tidak daftarkan, ya artinya balik nama itu tidak dilakukan, nggak kamu daftarkan tuh berarti belum selesai. Memang udah sertifikat, misalnya gini maksudnya, Diana melakukan jual beli, ya, Diana melakukan jual beli, terus sama Agita.
udah dibayar pajak, udah bla bla segala macem, akte udah dinomorin, tiba-tiba lupa untuk mau dibalik nama, katanya entar karena ada dokumen yang belum bisa kamu penuhi, ketinggalan di rumah. Lewat itu 7 hari, masalah pasti. Yang masalah siapa? Yang terutama masalah adalah PPAT-nya. Makanya kamu kalau ditelepon sama PPAT jangan ngomel, jangan marah, jangan kesel. Kenapa? Waktu dia cuma 7 hari. Setelah bayar pajak, setelah divalidasi pajak, akte dinomorin nih. Akte dinomorin hari ini, tanggal 7. Tiba-tiba pas dicek mau didaftar, dokumen lupa pas tanda tangan itu. Aduh Bu, saya lupa Bu bawa surat kawin orang yang kamu bawa. Pas dicek sama notarisnya beda. Loh, ini kok Diana, taunya misalnya suaminya Aditya, kok tiba-tiba namanya Abdillah. Nah loh, kawin sama siapa ini? Bingung. Di akte Aditya, tapi di surat kawinnya beda. Itu yang jadi masalah. Sementara waktu tinggal 7 hari, kalau itu sudah dinomorin sama PPAT-nya. Tapi bukan berarti tidak bisa terproses. Kalau prakteknya pasti bisa diproses. Cuman ada sesuatu yang harus bermasalah jadinya baik PPAT maupun kamu. Karena di PP 2497 7 hari batas setelah dinomorin akte. Setelah nomor akte ya, 7 hari setelah nomor akte itu muncul. Kalau belum muncul nomor aktenya, walaupun kamu sudah tanda tangan nggak ada masalah. Tapi kalau nomor akte udah muncul, nah itu masalah pasti. Nah makanya kapan kepastian hukum itu diperoleh oleh setiap pemegang objek hak atas tanah pada waktu tanah itu didaftarkan. Didaftarkan, ingat ya saya udah ngomong nih, didaftarkan. Untuk yang bersertifikat. Bu, gimana Bu saya cuma punya AJB, saya nggak punya sertifikat. Tapi kan Bapak saya udah bayar, Bu, kwitansinya ada kok. Jadi ini bukti apa? Itu hanya bukti bahwa kamu sebagai pemilik, ada bukti peralihan. Bukan sebagai bukti kepastian hukum. Karena apa? AJB-nya nggak pernah didaftarkan kok. Kalau udah didaftarkan tuh gimana caranya? Bukti kalau udah didaftarkan apa? Misalnya nih, Ferdinand beli tanah sama Aditya. Pakai AJB. Karena dulu si Ferdinand ini nggak punya sertifikat, punyanya AJB, tapi tanahnya ini pengen dijual. Bisa? Yang punya sertifikat tapi mau dijual. Boleh? Boleh. Artinya melakukan jual beli antara Ferdinand dengan Aditya sebagai pembeli baru. Ya. Bayar pajak boleh, nggak bayar pajak boleh kalau AJB. Tapi PPh pada saat tanda tangan akte itu harus sudah dibayar. Tapi saya nggak tahu ya kalau yang bikin aktenya camat biasanya boleh-boleh aja belum dibayar, entar bayarnya boleh. Kalau sama PPAT nggak mau. Minimal PPh yang dibayar. Nah, terjadilah peralihan, udah dibayar lunas nih, Ferdinand, gue udah bayar nih lo tanah lo 1 miliar. Dah, bayar 1 miliar. Artinya sudah terjadi jual beli antara Ferdinand dan Aditya. Sah? Sah. Sah nggak? Sah berarti. Sah, Bu. Nah, ditimang-timang aja nih sama si Aditya. AJB-nya udah seneng dapat AJB. Waduh, ini punya tanah gue, rumah gue, bangunan gue, segala-galanya punya gue. Dah. Punya kepastian hukum nggak nih AJB? Belum, Bu. Belum, Bu. Kenapa belum? Soalnya belum Karena- didaftarkan, Bu. Belum dibalik nama, Bu. Belum balik Belum nama. balik nama. Kalau jawaban kamu balik nama, saya akan cross. Saya akan cross jawaban kamu. Karena belum Belum didaftarkan, Bu. didaftarkan Belum peralihan. Belum didaftarkan. Belum didaftarkan. Peralihannya, Bu. Belum didaftarkan haknya dan belum mendapatkan kepastian hukum. Bukan belum dibalik nama, belum pernah didaftarkan. Daftarkan dulu, baru balik nama akan dilakukan. Didaftarkan dulu yang penting. Kamu mau balik nama terus nggak didaftarin, terus nomor pendaftaran nggak ada. Sama kamu kayak antri beli chat time, kamu nggak punya nomor pendaftaran. Sampai tutup nggak bakal kamu dipanggil-panggil, nggak bakalan minum. Nah, kira-kira begitu deh. Betul? Kamu beli chat time nggak punya nomor antrian, tapi kamu ngobrol di situ sampai tutup juga nggak bakalan dapet tuh chat time walaupun kamu bayar. Nggak dipanggil-panggil namanya. Sama pendaftaran, balik namanya nanti, nggak penting balik namanya.
Kamu sudah punya akte kok si Aditya? Gimana caranya supaya nama Aditya ini ada? Daftarkan dulu. Nah, ini Aditya belum pernah yang namanya punya sertifikat, baru punya AJB doang. Daftarkan dulu ke BPN untuk proses pensertifikatannya. Udah selesai dengan segala macam dokumen yang diminta oleh BPN, baru terbit sertifikatnya, baru bisa keluar tuh namanya Aditya. Kalau cuma megang AJB doang, nah bisa sengketa, tiba-tiba nggak taunya tuh tanah pada waktu didaftarkan udah punya orang. Udah ada duluan orangnya sertifikatin. Bisa? Wah bisa, pasti berantem sama Ferdinand tuh. Lu gimana sih, gue beli tanah, udah gue bayar 1 miliar, nggak taunya tuh tanah orang. Ya resiko kalau kamu beli AJB. Nggak ketahuan ya Bu, kalau dulu ternyata udah pernah ada yang bersertifikatan. Nggak ketahuan, selama kamu tidak daftarkan. Makanya dulu pernah saya bilang, pada waktu kamu dulu mau melakukan jual beli untuk tanah-tanah yang belum bersertifikat, lakukan pengukuran dulu ke BPN. Kamu mohon pengukuran atas tanah yang akan kamu beli, karena itu belum ada sertifikatnya. Nanti ketahuan apakah tanah itu tanah sengketa, apakah tanah itu belum sudah dilakukan persertifikatan sama orang atau belum, apakah memang itu benar punyanya si Aditya, itu ketahuan pada waktu pengukuran. Nanti di pengukuran peta bidang ketahuan. Setelah pengukurannya dapat, boleh dibeli segala macam, baru kamu lakukan AJB, itu yang betul. Kalau untuk yang belum bersertifikat. Ya, kamu lakukan pendaftaran itu begitu. Ada pertanyaan sampai di sini? Izin bertanya, Bu. Silakan. Pak Tadi kan Riza. Pak Riza. Hah, kenapa? Anung, Bu. Anung Pramudia absen 9, Bu. Oh ya, Anung. Silakan Anung. Yang mengenai pendaftaran tanah tadi, Bu. Apabila saya bertransaksi dengan Adit, tapi tanah Adit tersebut belum didaftarkan. Dan ketika saya mau daftarkan bersama Adit itu meninggal, Bu. Apakah bisa saya mendaftarkan sendiri, Bu? Duh, kejam amat Aditnya meninggal. Loh, ada-ada aja bahasanya. Perumpamaannya, Bu. Perumpamaan nih, Dit. Mudah-mudahan kalau dibegini diumpamainnya umur kamu panjang. Oke? Amin, Bu. Jadi ini kamu misalnya si Anung tadi mau beli tanah. Si Anung lagi. Siapa tadi? Ya, Anung, Bu. Bener Anung. Aning yang mau beli tanah. Yang Iya. meninggal siapa? Anung Bukan beli saya. tanah dari Aditya. Gimana lah, saya jadi ngaon dibilangin Anung meninggal lah. Apa jadinya? Anung beli tanah di Aditya. Aditya belum didaftarkan di negara, tapi Aditya keburu meninggal. Jadi Oke. apakah bisa saya yang daftarkan, Bu? Nah, aktenya udah jadi kan waktu kamu daftarkan? Ya, Bu. Aktenya udah jadi belum? Kalau aktenya belum jadi nggak bisa, Bu? Nggak bisa. Harus Aktenya aktenya jadi. enggak. Tergantung. Kalau kamu beli dari Anung, bukti kamu pembeliannya itu misalnya kamu dengan apa? Kwitansi, dan kamu belum ada surat-surat yang kamu tanda tangan di notaris atau segala macamnya, batal. Kamu nggak bisa nanti mau tanda tangannya siapa? Orang Anungnya udah nggak ada. Gimana sih kamu Surat tanda tangan siapa? Suruh bangun si Anungnya. Udah mati tuh suruh bangun. Nggak bisa lah. Gini, kalau kamu sudah menandatangani akte, misalnya PPJB, walaupun Anungnya meninggal, tetap berjalan. Anung sebagai penjual kan? Anung sebagai penjual apa pembeli? Anung pembeli, Bu. Yang penjual Anung itu pembeli. Adit. Oke. Kalau misalnya kamu mau daftarkan, AJB-nya udah jadi nih. Ya. Pada waktu didaftarkan, Anung meninggal. Tetap berjalan seperti biasa, keluar nama Anung tetap. Bayar pajak, bla 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 segala macam. Tapi nanti setelah keluar nama Anung sebagai pembeli, tiba-tiba mau dijual, Anung udah nggak bisa tanda tangan lagi kan, udah nggak ada. Jadi pendaftarannya atas nama Anung, udah loh. Untuk apa atas nama Anung? Kalau pada saat itu sudah ditandatangani akte jual beli ataupun PPJB, tetap harus berjalan. Keluar dulu nama Anung. Tapi kalau baru nawar-nawar doang, nggak bisa. Belum ada yang ditandatangan secara notaris, belum bisa. Tapi kalau udah ditandatangan notaris, hari ini tanda tangan di kantor notaris Feni. Pembeli Aditya,
pembeli Anung, penjualnya Aditya. Bu, hari ini saya bayarkan pajak, saya jebret, udah ditandatangan akte, udah divalidasi, udah segala macam. Pajak udah terbayar, nggak bisa lagi diganti. Karena pajak waktu kamu daftarkan tuh udah NPWP-nya Anung. Kalau aktenya belum dinomorin, tiba-tiba batal, karena meninggal bisa restitusi. Tapi harus alasannya karena meninggal dan mau diganti nih pembelinya orang lain. Boleh. Kamu minta tuh sama Menteri Keuangan tuh restitusi. Setahun baru balik duitnya. Bisa, tapi kalau alasan karena batal, karena sebelah sama Adit, karena ini sementara pajak udah dibayar, nggak bisa. Nggak bisa. Kalau akte belum ditandatangan, pajak sudah terbayar, masih bisa dibatalkan untuk nama Anung. Mau ganti nama orang lain. Tapi pajak harus bayar lagi ya. Pajak harus bayar lagi. Restitusinya urusan belakangan deh tuh. Urusan keluarganya Anung tuh minta restitusi. Tapi Aditya merasa karena udah bayar, pasti nggak mau dong. Gimana nih Anungnya? Aditya udah dibayar lunas, jual beli. Balikin lagi, duitnya udah kejajan. Kumaha dong. Nah, tetap aja minta ke keluarganya dia, tentunya pasti Pak Adit pasti nggak mau ngebalikin duitnya. Nggak bisa Bu, saya beliin rumah lagi, gimana caranya mau dibalikin lagi? Tapi kalau si Anung ini belum pernah tanda tangan akte, bahaya juga. Adit tetap harus membalikan, karena akte belum ditanda tangan. Terus siapa yang mau tanda tangan? Adit, dibangunin lagi nggak mungkin. Ya nggak? Caranya gimana Bu? Masalahnya saya nggak mungkin kembalikin duitnya ke mana namanya, ke Adit keluarganya, atau si Adit juga gimana ya udah diterima segala macamnya. Ya udah caranya Mbak, kalau kamu mau menyelesaikan baik-baik bisa. Apakah karena pajak, saya nganggap pajak udah dibayar ya. Ini persoalannya beda. Pajak sudah terbayar. Kalau pajak sudah terbayar, tetap harus nama Anung. Karena apa? Kamu minta restitusi lama. Tapi kan Bu, Anungnya udah meninggal dan bla bla bla. Ya nggak apa-apa kalau misalnya ternyata aktenya belum ditandatangan, mau nggak mau harus diganti nama Anung. Dengan siapa? Ya tanya sama keluarganya, udah misalnya ternyata. Kamunya aja yang nggak tahu kalau Anung udah kawin. Bisa ke nama ahli waris, tapi ternyata ke nama istrinya langsung. Tapi kalau ternyata Anung masih bujangan, ke siapa Bu? Ya ke ahli waris yang lain. Entah adiknya, entah kakaknya, terserah. Entah bapaknya boleh. Supaya pajak itu tetap bisa dibayar, udah dibayarkan tetap terpakai. Gimana caranya? Kan ada alasan meninggal, akte belum ditandatangan. Tapi setahu saya kalau nama adik, terus nanti mau diganti nama kakaknya, nggak boleh setahu saya. Kamu harus restitusi. Itu kalau pajak udah terbayar. Tapi kalau udah pajak udah terbayar, kalau misalnya akte udah ditandatangan, kamu aman. Tetap nama Anung tuh berjalan. Nah, gimana tiba-tiba Anungnya udah nggak ada pada waktu akhirnya pendaftaran itu selesai dilakukan, udah balik nama dilakukan, segala macamnya. Gimana Bu caranya? Ya tetap akan keluar nama Anung, tapi nanti atas sertifikat itu nggak bisa diapa-apain. Orang Anungnya udah nggak ada, misalnya mau dijual, mau dibangunin Anungnya, di tanah kusir, nggak mungkin. Ya nggak? Caranya gimana Anungnya? Anung kan punya ahli waris, kalaupun dia belum meninggal, ya orang tuanya ahli warisnya dan adik-adiknya atau kakaknya. Nanti itu sertifikat setelah Anung terima, keluarganya Anung terima, balik nama dulu ke ahli waris. Waduh Bu, duit lagi. Ya udah, kalau selama itu tidak mau dilakukan suatu perbuatan hukum, misalnya tidak dijual, ya biarin aja nama Anung. Tapi kalau nanti mau dijual, balik nama dulu ke nama ahli waris, baru bisa dijual. Kalau untuk tanah-tanah yang belum bersertifikat pada waktu mau dilakukan pendaftarannya, itu lebih banyak dokumen-dokumen yang harus kamu penuhi. Pasti banyak. Tidak sengketanya harus ada, letter C-nya harus ada, surat giriknya harus ada, banyak itu. Biasanya
Kalau PTSL aja setahun baru selesai. Kalau kamu jalannya rutin ya mungkin 5 bulan atau 6 bulan dengan bayar mahal bisa keluar, atau 2 bulan. Pengumuman aja 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan lah paling nggak, paling cepat. Ada yang bingung? Itu kalau Tidak. belinya masih AJB ya. Kalau misalnya Iya, Bu. belinya udah sertifikat beda lagi nanti. Gimana Bu kalau sertifikat udah dibeli, udah tanda tangan, anunya nggak ada, tetap berjalan kalau udah tanda tangan. Tetap berjalan sesuai yang ditandatanganin. Cuma nanti pada waktu itu nanti atas namanya Anu, kalau nanti mau dijual harus balik nama ahli waris dulu. Kan? Jadi kalau kamu ada pertanyaan soal kapan kepastian hukum itu diperoleh oleh seseorang atau badan hukum atas objek yang dia miliki, kapan? Bukan pada saat balik lama, pada saat didaftarkan di kantor pertanahan. Pada saat didaftarkan. Kamu dalam pendaftaran tanah kenal yang namanya rekadaster dan fiskal kadaster. Apa itu maksudnya? Rekadaster apa? Nah, apa rekadaster? Sama fiskal kadaster. Suka kamu baca tuh dalam hal pendaftaran tanah. Di mana peraturan pendaftaran tanah? Silakan, Agita. Siapa tuh yang mau jawab? Siapa yang mau jawab? Fiskal kadaster. Ya, silakan. Ada yang tahu jawabannya? Kalau rekadaster itu untuk menjamin kepastian. Putri ya, Putri ya. Ayo Putri, apa Putri? Silakan Putri. Kalau rekadaster itu untuk menjamin kepastian. Diana ya? Oh, di sini Diana. Silakan Diana, silakan. Sorry. Untuk menjamin apa Diana? Ayo, siapa yang jawab? Menjamin kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah, Bu. Ya, itu apa? Rekadaster. Ya. Rekadaster. Rekadaster. Iya. Kalau fiskal kadaster Rekadaster, apa? Bu. Ya. Iya, rekadaster, Bu. Kalau fiskal apa fiskal? Fiskal kadaster apa? Ada yang bisa jawab? Izin mencoba menjawab, Bu. Silakan, Abila atau Ferdinand nih, nggak tahu nih siapa. Ferdinand, Bu. Oh ya, silakan Ferdinand. Fiskal kadaster itu berkaitan dengan data bidang tanahnya, Bu. Jadi dia berhubungan dengan pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah, Bu. Fiskal kadaster. Iya, Bu. Ada yang lain bisa jawab? Izin mencoba menjawab, Bu. Andisya Silakan Wali, Bu. Andisya. Untuk fiskal kadaster itu berisi informasi tentang nilai atas lahan, pajak lahan, dan penggunaan dari lahan tersebut, Bu. Terima kasih. Oke. Ferdinand terbalik. Kalau fiskal itu pajak, namanya udah fiskal. Pajak, mengenai pajaknya. Kalau yang tadi Ferdinand maksud itu adalah kadaster. Salah satunya yang kamu sebutkan. Kan tadi teman kamu siapa tuh yang jawab tadi? Sebelum Ferdinand siapa yang jawab rekadaster? Diana. Diana, Bu. Diana. Nah, kalau yang dijawab Diana tadi, itu kan rekadaster untuk kepastian hukumnya. Penjelasan kepastian hukum itu untuk apa? Yang tadi si Ferdinand sebutkan. Itu rinciannya tuh. Kalau fiskal apa sih mengenai pajak atas objek tanah tersebut? Kalau fiskal kadaster mengenai objeknya, pajaknya. Berapa pajak yang harus kamu bayarkan? Entah itu bulanannya, entah itu mengenai transaksi 2,5%-nya atau 5%-nya. Pokoknya mengenai pajak kalau fiskal kadaster. Nah, kalau mengenai rekadaster itu kepastian hukumnya, batas-batas tanahnya, siapa pemegang haknya, status haknya. Nah, itu rekadaster namanya. Di mana aturan pendaftaran tanah? Jangan lupa kamu, pendaftaran aturan tanah ada di pasal 19 UPA dan PP 2497.
Aturannya di situ. Kalau sebelum PP 2497 itu PP 1061 udah nggak terpakai lagi itu, udah keluar PP 2497 sampai sekarang itu dipakai. Oke. Kenapa sih pendaftaran tanah kok selalu dibilang gimana cara pendaftaran tanah untuk pertama kali? Sebetulnya tadi udah saya sebutkan, pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah tanah-tanah untuk yang belum bersertifikat. Gimana caranya? Dilakukanlah pemetaannya oleh BPN, kamu lakukan pendaftaran, nanti BPN melakukan pemetaan, batas-batasan tanah gimana, dokumen-dokumen kamu yang kamu miliki apa, supaya pendaftaran itu bisa dilakukan akhirnya menjadi pemilik si objek pajaknya gitu loh. Untuk mendapatkan kepastian hukum, itu pendaftaran. Karena kalau untuk pendaftaran pertama kali, kenapa disebut pertama kali? Memang sebelumnya tidak pernah kamu daftarkan. Kalau sertifikat itu kan sudah beberapa kali, balik namanya udah berapa kali. Kalau yang untuk pertama kali gimana caranya? Kamu harus punya yang namanya surat tidak sengketa. Kamu harus punya letter C-nya, kamu harus punya girik aslinya, riwayat tanahnya kamu harus punya. Betulkah pada saat kamu daftarkan untuk pertama kali itu kamu sebagai pemiliknya? Kan belum tentu. Kalau misalnya itu belum bersertifikat masih AJB, nggak taunya sebelum-sebelumnya ada berapa AJB. Yang mana tuh nanti yang mau disertifikatkan? Yang terakhir kali. Nah, dan kamu harus membuktikan AJB yang sebelumnya. Karena dulu pernah terjadi peralihan hak. Untuk apa? Untuk tidak timbul nantinya sengketa. Karena kadang-kadang kalau kamu hanya untuk AJB, apalagi yang dilakukan oleh camat, girik asli kamu, induk tanah kamu itu kadang-kadang nggak dipotong oleh kelurahan. Kamu padahal udah tanah itu misalnya include ada 1000 kamu punya. Yang sebelah sini dijual sama Agita. Yang sebelah sini sama Anu. Yang sebelah sana sama Farezi. Yang sama, itu artinya udah banyak-banyak pembeli. Tapi sama kelurahan nggak dipotong. Makanya kenapa suka banyak sertifikat AJB yang numpuk, ganda. Padahal udah dijual sama orang. Kenapa? Di saat waktu kamu beli AJB itu nggak kamu daftarkan di BPN. BPN kalau kamu nggak lapor mana dia tahu, dia nggak akan ngecek siapa yang beli tanah kamu. Makanya gunanya pendaftaran supaya apa yang kamu beli itu kamu daftarkan. Oh, ditulis jebret sama BPN. Sekarang ternyata yang punya Agita. Sekarang ternyata yang punya Anu. Kayak gitu. Kalau kamu hanya jual beli itu melalui PPAT dan tidak kamu daftarkan atau oleh camat tidak kamu daftarkan, orang mana tahu kalau kamu beli. Kadang-kadang kan kamu kalau misalnya AJB gitu, mahal apalagi yang Bu Feni. Dengar-dengar aja udah pensertifikatan udah 40 juta. Bisa kalau gitu nunggu PTSL aja. Ya udah apa-apa nunggu PTSL. Ternyata sebelum PTSL tanah kamu udah double, udah ada yang beli dulu. Waduh, stres yang ada duit udah dibayar ke Adit 1M. Gimana dong? Makanya tadi saya bilang, kalau kamu beli tanah-tanah yang belum bersertifikat, boleh. Bukannya tidak boleh. Boleh. Tapi lakukanlah pengecekan dulu, minta sama BPN atau minta sama PPAT-nya. Bu, saya minta tolong, saya mau beli tanah, tapi tanahnya belum sertifikat, masih AJB doang. Ukur tanahnya. Peta bidangnya nanti minta pengesahan dari BPN. Supaya apa? Nggak muncul nanti sengketa yang tanah kamu beli. Minta di udah oke, kan nanti kelihatan dari situ kalau tanah itu bermasalah, ternyata nggak bisa disertifikat, nggak bisa dilakukan, itu ketahuan. Setelah itu beres, baru kamu lakukan jual beli. Kalau itu untuk yang tanah masih belum bersertifikat. Kalau yang sudah bersertifikat mah aman, gampang kalau udah sertifikat, tinggal dicek. Kalau tanah-tanah yang dari misalnya si siapa nih Afifah punya sertifikat. Namanya Afifah, baru beli dia kemarin tuh. Tiba-tiba mau dijual. Mau dijual sama Putri. Putri, belilah tanah gue ini 2M. Buat modal, mau kawin si Afifah. Oke deh, gue beli 2M. Sertifikat. Kamu jangan lupa, kalau pengecekan sertifikat dilakukan misalnya, Afifah, kita punya dosen dulu Bu Feni, udah cek aja deh sama Bu Feni, gimana caranya. Oh iya deh, boleh deh, yuk kita ke kantor ibu. Ibu ngeluarin kwitansi 500.000 buat ngecek sertifikat.
validasi dan pengecekan 500. Buset, nggak boleh kurang sama Bu Feni. Orang kamu udah kerja kok, ngapain minta kurangi? Orang udah 500.000 mah murah. Oke, dicek. Di sertifikat itu akan muncul nanti nama saya sebagai PPAT yang ngecek. Afifa. Oh, berarti sertifikatnya sertifikatnya Afifa aman, kata Putri. Dicek oleh Feni Indria Maria. Selesai. Teplok di dalam sertifikat. Nah, tiba-tiba, Bu, saya transaksinya nanti ya, Bu, ya. Saya mau rundingan dulu. Mau sedikit-sedikit nego dulu nih sama si Putri. Oh, boleh, nggak ada masalah. Tapi saya bawa pulang ya, Bu. Dia bilang, oke, kamu bawa pulang. Kalau sudah dibawa pulang, walaupun cuma tiba-tiba besok kamu mau transaksi, udah nggak boleh, harus dilakukan cek ulang. Sertifikat sudah tidak di tangan notaris, kamu ambil, mau dilakukan lagi, itu harus dicek lagi. Nggak boleh nggak dicek lagi. Walaupun kamu 1 hari kamu pinjam. 1 jam kamu pinjam aja, kamu bawa keluar dari kantor notaris, itu harus dicek ulang. Nah, tiba-tiba pengecekan itu masa berlaku hanya 2 bulan. Apabila Afifa dan Putri bertransaksinya lewat dari 2 bulan, pengecekan itu harus dilakukan ulang oleh notaris Feni lagi kalau kamu mau pakai saya. Ya, masa sertifikat 2 bulan. Tiba-tiba Afifa bilang, udahlah biarin aja deh, nanti cek lagi aja deh. Biarin udah, kata ibu kan masa berlaku pengecekan 2 bulan. Saya belum cukup nih Putri uangnya. Ngelunasin buat kamu, nanti aja deh kalau tunggu lunas. Saya minta waktu lagi 3 bulan. Tapi jangan Ibu Feni deh kalau gitu deh. Ibu Feni mahal. Biaya aktenya mau balik namanya. Nggak sanggup. Saya mau pakai notaris Amir aja. Boleh? Boleh, Bu. Boleh, Bu. Boleh. Mau siapapun mau kamu pakai, boleh. Pokoknya di N-nya, siapa yang membuat akte, dia yang harus ngecek. Nggak boleh ceknya Feni yang bikin akte Amir. Nggak boleh. Siapa yang ngecek, dialah yang buat akte. Kalau sekarang aturannya seperti itu, udah mungkin 5 tahun berjalan kali. Kalau dulu zaman saya masih jadi PPAT, siapa yang ngecek, siapa yang bikin akte, lain-lain boleh. Jadi kamu jangan kaget. Kalau sekarang udah nggak boleh. Sejak zaman Pak Jokowi ya kalau nggak salah ya. Waktu SBY rasanya masih boleh kok lain-lain pembuat akte, lain-lain ngecek. Sekarang nggak boleh. Ingat nih kata-kata saya ya. Nanti soal kasus kamu jangan berantakan kayak kemarin lagi. Ya. Pengecekan akte hanya bisa dilakukan oleh notaris yang melakukan pengecekan sertifikat. Kalau beda, nggak boleh dibikin aktenya. Salah, cacat hukum aktenya. Misalnya di sertifikat nama Feni Indria Maria, karena kamu sebel sama saya, nggak jadi bilang sama yang penjualnya, saya nggak mau nggak dapet Bu Feni, saya sebel sama dia pokoknya. Saya maunya notaris lain aja. Tapi nggak mau ngecek, nggak mau keluar duit, nggak bisa. Tetap kamu harus notaris lain yang mengecek. Telepok tiba-tiba namanya Amir. Itulah yang buat akte. Jadi yang Feni tadi nggak berfungsi, Bu. Nggak ada fungsinya. Cuman kamu ngasih rezeki aja sama saya 500.000. Udah, itu doang. Terima kasih buat saya dikasih 500.000. Padahal untungnya juga cuma 50.000, paling itu hasil pengecekan. Kalau pengecekan nggak mahal. Karena memang ada biaya cek dan ada validasi. 500.000 itu. Validasi itu apa sih? Sertifikat kamu sudah masuk sistem database, dicocokkan dengan peta tanah dan masuk database. Jadi kalau untuk udah dicek nanti tinggal buka komputer udah ada di situ. Itulah validasi, dicocokkan dengan peta tanah dan data komputer. Dulu nggak ada validasi memang. Kalau sekali udah divalidasi nggak perlu lagi validasi. Sampai sini ada pertanyaan? Ayo kita waktunya tinggal 10 menit. Izin bertanya, Bu. Silakan, Bani. Mengenai hasil cek tadi, kenapa nggak bisa dibawa pulang ya, Bu? Bukan itu untuk kepentingan semua pihak? Atau ada dasar hukumnya gitu, Bu? Ini, kenapa tidak boleh dibawa pulang? Yang mau bawa pulang siapa dulu nih? Kamu. Si Dewi tadi ya? Pemilik sertifikat. Iya, Bu. Ya. Kenapa nggak boleh? Kalau barang sertifikat itu sudah dinotaris dan dia keluar, nggak boleh lagi dibawa pulang. Kenapa?
untuk menghindari adanya pensertifikatan ganda, untuk menghindari adanya sertifikat itu dilakukan penipuan-penipuan oleh si pemilik atau oleh orang lain. Sebetulnya mengamankan sebagai pemilik sertifikat sebetulnya. Baik diamankan itu pemilik maupun yang akan beli. Makanya kalau sudah ditaruh di notaris, mau dilakukan sesuatu itu nggak boleh keluar lagi sertifikatnya. Yang paling aman jaga tuh notaris, karena tidak mungkin dia gandain. Atau tidak dia mungkin lakukan hal-hal yang akan merugikan para pihak. Gitu. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke, ada pertanyaan lain? Ingat ya, nanti persoalan pendaftaran tanah kalau kamu ada kasus, semua itu bisa dilakukan kalau tanah itu didaftarkan, bukan sudah balik nama. Balik nama nggak penting dulu, itu belakangan. Kapan mendapatkan kepastian hukumnya? Pada saat objek tanah itu didaftarkan, bukan balik nama. Ya, setelah didaftarkan baru proses balik nama. Daftarkan dulu. Untuk mendapatkan kepastian hukum itu pada waktu tanah itu kamu daftarkan, bukan kamu balik nama. Peraturan hukumnya awas, PP 2497 dan pasal 19. Kalau kamu bisa jawab PP 10 bagus, tapi PP 10 udah nggak dipakai. PP 1061 kan itu dulu sebelum PP 2497. Ada pertanyaan lain sebelum saya akhiri untuk pendaftaran tanah? Semester ini tuh lebih ringan dia punya RPS dibandingin semester-semester yang lalu. Kalau kamu di dalam pendaftaran tanah, kamu suka dikenal yang namanya data fisik dan data yuridis. Data fisik itu apa? Ya data mengenai tanahnya, letaknya di mana, batasnya di mana, itu data fisik namanya. Kalau data yuridis itu mengenai kepastian hukumnya. Siapa pemiliknya, apa status haknya. Status hak apa sih, Bu? Kamu lupa lagi. Status hak itu adalah HGB, hak guna bangunan, HPL, hak pakai, itu status hak namanya. Apa aja sih tanah-tanah yang bisa didaftarkan? Status hak yang tanah yang bisa didaftarkan itu tanah apa aja? Ayo apa? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Yang itu berarti kan yang ditanyakan objek tanahnya kan, Bu. Objek tanah itu terkait dengan bidang tanah yang pertama yang 3 tadi, yang memiliki hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai. Yang kedua merupakan tanah hak pengelolaan, yang ketiga itu tanah wakaf, yang keempat yang memiliki atas satuan rumah susun, yang kelima hak tanggungan, dan yang keenam itu merupakan tanah negara. Ya, betul. Risma, angkat telepon saya, Risma. Pokoknya gini, pendaftaran tanah bisa dilakukan dalam hak-hak apa saja, tadi yang dijawab oleh teman kamu Puguh. Tanah HGB boleh, yang status haknya hak pakai boleh, HPL boleh, tanah wakaf boleh, hak milik boleh, itu boleh semua dilakukan pendaftaran haknya. Ya, boleh semua. Tinggal gimana cara kamu melakukannya. Kamu harus ingat nanti kalau pendaftaran tanah, pendaftarannya kamu nggak jauh berpikirnya kalau nanti ada soal. Intinya pendaftaran itu dilakukan mendapatkan kepastian hukum itu kapan? Pada waktu kamu lakukan pendaftaran di kantor pertanahan, bukan di kantor pajak ya. Kantor pertanahan. Nanti aku bilang kantor pajak lagi pendaftarannya, karena saya udah bayar pajak, Bu, begini-begini. Salah. Kalau kamu ditanya di mana bayar pajaknya, baru di kantor pajak. Itu BPH. BPHTB nggak di kantor pajak, toh. Ingat, BPHTB itu di Bapenda setempat di mana adanya objek. BPHTB itu di kantor Bapenda. Sudah tidak dipegang oleh pajak lagi. Kalau dulu ya, masih tahun 2000-an dulu ya, di kantor pajak. Di kantor pajak PBB ya, bukan di KPP. Tapi sekarang udah enggak, udah dilimpahkan kepada Bapenda masing-masing. Jangan nanti kamu salah tempat
ininya, masukin pendaftaran haknya. Pokoknya kalau kaitan dengan agraria, kamu Badan Pertanahan deh. Jangan dia mikir yang lain. Oke, ada pertanyaan lagi? Yang masih bingung mengenai pendaftaran tanah? Buat saya sih cukup ya, tinggal kamu baca aja gimana pendaftaran tanah, yang penting-pentingnya tinggal dibaca, hafalan semua. Tapi kamu jangan nanti kalau nemuin kasus kayak kemarin ya harus cermat ya. Oke, ada pertanyaan? Bu, izin bertanya terkait LJU, apakah udah selesai belum, Bu? Belum selesai LJU-nya. Nanti saya kasih deh mendekat-dekati tanggal 10, karena saya harus lapor. Nanti supaya kamu tanggal 10 nggak kaget sama kampus, malamnya saya share. Tenang. Kamu mau dapat 9 atau mau dapat 8? Kalau bisa 9. Ya udah, kamu berharap melek saya ngantuk, Tuhan 6 jadi 9 gitu ya. Insya Allah bagus semua, nggak ada yang jelek, semuanya lah. Semua kelas ini, siswa di sini pasti bagus semua, dan saya mau lulus semua dengan baik. Saya nggak mau yang nggak baik nilainya. Saya ngasih nilai fair sama kamu untuk UTS dan UAS. Mau kamu senang sama saya, UTS dan UAS tetap saya fair. Itu adalah hasil otak kamu, bukan otak saya. Saya cuma bantuin ngoreksi doang. Oke? Cuma nilai-nilai yang lain saya yang punya hak prerogatif. Tapi UTS dan UAS itu kan juga harus dilaporkan ke akademik untuk sebagai alat bukti. Ya. Tenang. Saya juga mau kamu dapat A semua. Nggak ada yang dapat C atau B. Nyebelin tuh nilai C kayak tambang. Saya nggak mau. Bikin rusak tuh nilai C. Ya. Berjuang di UTS dan UAS dan nilai-nilai yang lain. Kuis kamu untuk ngebantu. Oh, itu ngebantunya tinggi. Karena kamu 36% itu kamu hati-hati. Ada kuis, ada tugas, sama ada kepribadian. Itu nilai 35%. Hati-hati. Jeblok itu, yang ini kamu jadi jeblok juga. Tapi tenang. Saya mau kamu lulus semua. Saya nggak mau kamu ada yang nggak lulus. Udah susah-susah kamu mau masuk. Ngapain nggak lulus? Menu-menuin kampus aja kalau kamu nggak lulus. Oke? Baik, Bu. Kalau gitu, selamat siang. Sampai ketemu lagi minggu depan. Nanti saya tunggu dengan kamu punya apa namanya itu, presentasi sama kita tanya jawab di grup. Kalau kamu nggak ngerti juga, masih bebel juga, ya udah japri saya aja deh. Kalau gitu ya. Baik, Bu. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima banyak, Bu. Terima kasih, Bu Eni.